Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah datang pada saat ini. Dan pada acara kali ini kami akan mengadakan aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu tentang budaya positif, yang insya Allah nanti akan memaparkan hasil pembelajaran kami selama di pendidikan guru penggerak angkatan 11. Untuk materi yang akan disampaikan nanti akan terbagi oleh dua temen. Yang pertama oleh saya sendiri, yang pertama oleh Ibu Dina Nurzana, kemudian nanti untuk pemateri berikutnya oleh saya sendiri. Kemudian untuk lebih efektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, sekarang langsung saja kita masuk kepada penyampaian materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Dina Nurzana. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Ami yang sudah membuka acara diseminasi untuk hari ini. Di sini kami akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Yang pertama, kami mengambil judul diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita melakukan diseminasi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu guru sekalian untuk tersenyum selama 15 detik. Tidak 15 menit ya, 15 detik saja. Oke, kita mulai dari sekarang. Tersenyum ya. Terima kasih Ibu Bapak. Di sini tujuan saya mengajak Ibu Bapak untuk tersenyum agar suasananya lebih positif, dan mudah-mudahan dengan tersenyum diawali dengan senyuman, maka Ibu Bapak juga akan bahagia dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Selanjutnya ada kesepakatan forum diseminasi. Nah, saya di sini akan mengajak Ibu Bapak untuk berpartisipasi untuk menentukan kesepakatan yang akan kita lakukan selama diseminasi ini. Yang pertama, silakan ada Bapak Ibu yang mau mengajukan kesepakatan. Iya, Ibu Rosi. Baik, silakan ya, Bami. Boleh makan dan minum. Belum makan ya, Bu? Belum sarapan kelihatan. Selanjutnya, kesepakatan yang kedua, silakan. Oke, mau izin dulu deh, Bu. Oke, izin ke toilet boleh, Ibu. 5 menit saja. Kemudian ada lagi? Boleh merokok. Saling menghargai. Boleh lebih dari 3 poin ya, Bu? Bapak mau ada tambahan? Pak Jayus, Pak Sandi? Apa cukup seperti ini? Oke. Handphonenya di silent. Cukup. Baik. Nah, di sini untuk kesepakatan forum diseminasi yang pertama, boleh makan dan minum. Yang kedua, boleh izin ke toilet. Yang ketiga, saling menghargai. Dan yang keempat, HP di silent. Baik. Bapak Ibu akan sepakat untuk 4 poin ini? Sepakat. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini ada keterkaitan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan budaya positif yang akan saya paparkan.
bahagia. Yang selanjutnya yang keempat, guru itu ibarat petani dan murid ibarat biji jagung. Jadi kalau misalkan seorang petani akan menanam jagung, maka tugas petani itu adalah bagaimana caranya supaya bibit jagung tersebut dapat tumbuh dengan baik, tidak berubah yang tadinya bibit jagung menjadi bibit apel atau menjadi pohon nanas. Tetap saja yang tadinya itu bibit jagung akan bertumbuh menjadi pohon jagung. Begitu pula dengan anak didik kita atau dengan murid kita. Yang selanjutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam dan kodrat zaman, di sini kita harus mengikuti perubahan zaman dari waktu ke waktu. Jadi tidak bisa yang kita samakan cara mengajar kita zaman dahulu kala dengan zaman sekarang. Yang selanjutnya, keberpihakan pada murid. Di sini kita akan dituntut untuk berpihak pada murid. Yang selanjutnya, nah, untuk budaya positif dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi semua warga di sekolah. Tidak hanya guru dan murid saja. Berarti kalau misalkan di sekolah ini ada tenaga kependidikan, ada tenaga pendidik, lalu ada satpam dan yang lain-lain. Nah, salah satu cara mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara menerapkan disiplin positif melalui proses pembentukan keyakinan kelas dan penanggulangan masalah dengan metode segitiga restitusi. Silahkan dilanjut lagi. Nah, budaya positif. Kalau misalkan di sini budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Saya mau bertanya kepada ibu bapak, di luar yang sudah saya jelaskan, menurut ibu dan bapak budaya positif itu seperti apa? Barangkali Ibu Rosi? Ya, mungkin kalau menurut saya, mohon izin, mungkin menurut saya budaya positif itu adalah menciptakan lingkungan, atau kalau misalnya sudah terbiasa itu mungkin bisa membudaya gitu ya. Jadi menciptakan lingkungan yang positif gitu. Seperti misalnya melihat anak-anak itu bisa mengantri saja, mungkinnya ketika ada satu hal itu mungkin sudah budaya positif. Atau ketika pagi-pagi misalnya guru menyambut kedatangan siswa-siswinya, kemudian membudayakan salam gitu ya, 5S misalnya, itu juga sudah merupakan budaya positif menurut saya. Mungkin seperti itu Bu Dina. Terima kasih Bu Rosi untuk penjelasannya. Dari untuk mewujudkan budaya positif, di sini kita akan menjelaskan beberapa langkah. Nah, untuk selanjutnya budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma baru. Yang selanjutnya disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini untuk perubahan paradigma baru ada satu kegiatan di sini ya. Misalkan Anda adalah seorang A dan teman Anda adalah B. Nah, misalkan boleh kita aplikasikan? Silakan. Berpasangan ya. Yang di depan sudah berpasangan, yang di belakang juga sudah berpasangan. Silakan salah satu temannya. Ya, sejajar saja ya. Sudah, silakan.
sedikit saja bisa ya. Mau ditulis ataupun tidak bisa saja ya. Kalau di sini tuliskan benda atau sesuatu yang berharga untuk Anda. Silakan. Tulis sesuatu atau benda yang berharga seorang saja. Yang sangat berharga untuk Anda. Ditulis. Benda. Sesuatu atau benda. Bebas mau seseorang juga boleh. Silakan. Sesuatu atau benda, aku mana? Salah satunya. Mau seseorang? Silakan. Mau benda? Silakan. Sudah ditulis? Iya. Nah, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Digenggam dengan erat. Tulisannya. Kertasnya, ya, yang ada tulisannya. Sudah? Nah, di sini teman yang lain akan berupaya meminta kepada Anda untuk memberikan kertas tersebut. Nah, untuk teman yang satu lagi, silakan bagaimana caranya? Mau secara halus, mau secara tegas, mau secara kasar. Nah, kalau untuk ibu sendiri yang memegang kertas tersebut, kalau misalkan sudah senang nih, dia memintanya, silakan. Kalau misalkan tidak, jangan diberikan. Apa sudah bisa dipahami? Oke. Saya akan beri waktu 1 menit saja. Silakan. 1, 2, 3. Dibujuk, mau dibujuk, mau dipaksa, silakan. Sudah ada yang berhasil? Belum ada. Oke. Oke, siap. Satu orang sudah ada yang lainnya? Sudah terbuka sama HP sama Oke, tidak tergoda. Ada yang tetap pekeh dengan pendiriannya untuk mempertahankan, ada yang memberikan. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Nah, tujuannya di sini, Ibu Bapak sekalian. Jadi tujuan saya di sini memberikan kegiatan tersebut. Ketika Ibu Bapak dihadapkan kepada murid Ibu Bapak, misalkan saya dengan si B, untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya lakukan dengan bentakan? Apakah dengan marah-marah? Atau misalkan dengan rayuan? Atau misalkan dengan pendekatan yang intens? Kira-kira yang lebih efektif yang mana? Iya. Dengan pendekatan yang positif pastinya ya Ibu Bapak. Di sini merupakan salah satu aplikasi ya, penggambaran dari perubahan paradigma. Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma bisa dikaitkan dengan P5. Di sini ada profil belajar Pancasila. Yang pertama itu berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dibalikin ya dengan Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Ibu Bapak pernah dengar berdiferensiasi? Oke, apa itu Ibu? Secara sekilas saja. Ibu Susi? Pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berkelompok. Pembelajaran berkelompok. Oke, ada lagi yang lain? Pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Oke, terima kasih Bu Anis. Betul ya. Nah, di sini pembelajaran berdiferensiasi itu dikaitkan sehingga para peserta didik belajar berdasarkan kebutuhannya sesuai tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan model pelajaran Pancasila. Karena kebutuhan siswa itu tidak sama rata dan berbeda-beda, maka di sini pembelajaran dengan paradigma baru dibutuhkan. Silakan.
pada pembelajaran paradigma baru, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga menjamin ruang yang lebih luas bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ketiga komponen ini selaras dan saling mempengaruhi. Keselarasan inilah yang diharapkan dapat mengubah paradigma pembelajaran agar terjadi perbaikan dan pengembangan praktik pembelajaran secara berkelanjutan. Pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memandu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Yang selanjutnya, yang kedua, ada disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan dapat menentukan kesadaran diri berdasarkan kebijakan. Misalkan seperti yang tadi sudah Ibu Rosi katakan, misalkan contohnya adalah 5S, salam, senyum, sapa, santun. Yang tujuan disiplin positif di sini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, lalu yang selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Di sini ada suatu kenyataan ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, di sini untuk kebutuhannya sendiri ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Lalu ada kebebasan atau freedom. Yang selanjutnya kesenangan, fun, dan kekuasaan atau power. Nah, di sini adalah beberapa contohnya ya untuk kebutuhan bertahan hidup. Salah satunya kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, kesehatan. Lalu ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Di sini ada rasa diterima, contohnya diperdulikan, ada kerjasama, menjadi bagian dalam dari kelompok. Seperti waktu contoh kegiatan BBGP ya, kita kan melaksanakan pembentukan kelompok berdasarkan beberapa kriteria. Lalu si Bapak pernah berkata, bagaimana sih untuk seseorang yang tidak dapat kelompoknya? Dia merasa sedih, kesal. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan dari kasih sayang atau rasa diterima. Lalu yang ketiga adalah penguasaan. Di sini salah satu contohnya adalah harga diri, memimpin, lalu keinginan untuk dianggap, diakui, dan didengar. Selanjutnya ada contoh kebebasan atau freedom, mencoba hal-hal baru, memiliki pilihan mandiri dan mampu mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah kesenangan atau fun, bermain, tertawa, humor, dan antusias. Di sini saya akan berikan Ibu Bapak studi kasus di mana nanti Ibu Bapak akan menganalisis sepertinya di sini kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Untuk studi kasus pertama, tahun ini Dimas Benar berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil.
dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Jawabannya seperti ini ya. Menyetir mobil itu seru. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kesenangan. Karena di sini ada kata-kata seru ya, betul sekali Bu Rosi. Yang diinginkan atau kebutuhan Dimas yang terpenuhi adalah kebutuhan kesenangan. Studi kasus yang selanjutnya. Nah, Ibu Zulekha, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Tommy, yaitu Tommy ya, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulekha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Silahkan Ibu Bapak, kira-kira kenapa dia melakukan seperti itu? Oke, bagaimana? Kalau misalkan pertanyaan seperti ini, tergantung dengan jawaban Tommy sendiri. Di sini ada tidak pertanyaan jawaban dari Tommy? Tidak ada. Misalkan jawaban Tommy itu adalah, saya bisa jawabannya seperti ini. Ibu, saya melakukan itu karena saya belum sempat sarapan pagi. Kalau seperti itu kebutuhan apa? Bertahan. Oke. Kalau misalkan jawabannya seperti ini, Ibu, saya paling senang kalau misalkan teman-teman memperdulikan saya, kasih saya. Kalau misalkan jawabannya adalah seperti ini, biar saja, karena saya mau, jadi saya ambil. Bagaimana? Pilih yang mana? Apakah jawabannya adalah, bisa diputar lagi? Kesenangan, kebebasan, atau penguasaan? Jawabannya seperti ini. Biar saja. Kumaha? Bahasa kesenangan itu. Kumaha ambil Bu? Kebebasan. Jadi untuk jawaban kasus studi kasus nomor 2 itu nanti dikaitkan kembali dengan jawaban dari anak itu sendiri, ya. Selanjutnya, selanjutnya kita ice breaking, Bapak. Saya mau ice breaking. Bapak Sandira, Bapak Sandi dan Bapak Jayus. Bapak Demi. Saya mau ice breaking ya. Ice breakingnya itu mau ice breaking olahraga atau olahraga badan? Oke. Cluenya, Ibu Bapak. Cluenya itu adalah penduduknya ada. Saya kasih close. Kata kuncinya adalah waktu terus berputar. Waktu terus berputar ya. Pertanyaannya adalah 15 dikurangi 2 berapa jawabannya? 15 15 Iya. 15
15 dikurangi 2 jawabannya adalah betul, kembali dan jawabannya itu adalah 1. Ingat, kata kuncinya waktu terus berputar. Lagi. Pertanyaan selanjutnya sama penjumlahan. Oke, penjumlahan. Oke, buka. 20 ditambah 4 sama dengan betul. Ibu kita 12. Oke. Sekali lagi. Oke, kita sekali lagi ya. Pertanyaan yang ketiga. Pembagian ya. 45 dibagi 3. 15. Betul, 3. Masa kita waktu terus berputar. Oke, ya. Jadi di sini yang jadi kata kuncinya kalau misalkan ada jam dinding atau ada jam analog, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Jam analog itu hanya dari jam 1 sampai jam 12. Ketika penjumlahannya di atas 12, maka kita akan kembali ke 1, 2, dan 3. Oke, seperti itu. Seperti itu. Oke. Kalau begitu, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini. Ya, sekali lagi kita berikan aplaus kepada Ibu Dina yang telah memberikan materinya. Sungguh luar biasa ya Ibu Dina, antara budaya positif, kemudian kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia, kemudian juga tentang paradigma baru. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri ya, berkaitan dengan kelanjutan dari apa yang tadi sudah Bu Lina katakan. Silakan Bu Lina untuk slide selanjutnya yang saya akan paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, sebelum kita masuk kepada penyampaian materi, apakah Bapak Ibu guru sudah mengetahui antara perbedaan peraturan dan juga keyakinan kelas? Nah, di sini di slide yang Bapak Ibu kita saksikan bersama tentang materi keyakinan kelas, ada pertanyaan mengapa tidak peraturan saja, kemudian mengapa harus keyakinan kelas. Nah, berarti di sini kita harus mulai memberikan warna baru ya. Kadang-kadang kita itu sifatnya ke anak-anaknya peraturan. Ya, jadi di sini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak, yang pertama adalah keyakinan kelas. Baru nanti kita merujuk kepada peraturan. Nah, di sini barangkali ada Bapak Ibu yang mengetahui apa itu keyakinan kelas, apa itu peraturan kelas. Menawi Pak Irsan, apa itu peraturan Pak Irsan? Peraturan adalah sesuatu yang mengatur. Peraturan adalah sesuatu yang mengatur. Ya, betul sekali. Berarti sifatnya kalau mengatur itu adalah mengikat atau dapat kita katakan memaksa ya. Kadang-kadang anak didik kita berkata bahwa peraturan adalah sesuatu yang harus dilanggar gitu ya, karena sifatnya itu adalah mengikat. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi ini bahwa peraturan itu biasanya dibuat langsung oleh Bapak Ibu guru ataupun oleh sekolah yang sifatnya memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, maka peraturan tersebut harus kita jalani ya. Kalau misalkan kita bekerja di SMA Negeri 1 Taraje, berarti mau tidak mau lagi, suka tidak suka, kita harus mematuhi yang namanya peraturan di sekolah. Karena
kita pun tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut. Nah, beda lagi dengan yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu mungkin pada pertemuan pertama ya, ketika kita masuk pertama ke dalam kelas, pasti ada peraturan kelas, keyakinan kelas yang disepakati antara kita sebagai seorang guru dan juga murid. Jadi apa yang kita inginkan dan apa yang murid inginkan di pembelajaran kita. Nah, di sini berarti bedanya peraturan dan juga keyakinan. Di sisi lain kita kembali kepada motivasi dari dirinya gitu ya. Kalau peraturan jadi mau tidak mau kita lakukan, dan kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat berdasarkan apa yang murid dan juga guru inginkan sehingga tercipta budaya positif dan juga lingkungan kelas yang lebih kondusif gitu. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat pada tayangan berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini ada 3 buah pernyataan yang dapat Bapak Ibu baca di sini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Waktu dulu kita zamannya Covid ya, harus memakai masker, kemudian harus mencuci tangan dan juga harus menjaga jarak. Mungkin kita tiap orang punya jawaban atas pertanyaan yang ditampilkan di depan. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan bermotor? Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, silakan Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan yang ada di depan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan 3M pada saat COVID? Mengapa? Ya, takut kena penyakit, takut ketularan ya, karena pada saat COVID di Taraju pun hampir sudah pernah merasakan gitu. Kemudian yang kedua, di sana ada peraturan yang memaksa setiap pengendara ya di sepeda motor harus menggunakan helm. Itu kan sifatnya memaksa, tapi dia untuk sifatnya kebaikan kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus datang tepat waktu ketika ada pelatihan? Karena kalau misalkan kita datang terlambat berarti ilmunya tidak akan sama dengan orang yang sudah datang pada awalnya. Berarti tanggung jawabnya di sana ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali kepada nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Berarti di sini dapat kita garis bawahi bahwa motivasi di dalam diri kita yang dapat menggerakkan kita, apakah kita akan menaati peraturan atau tidak. Kemudian selanjutnya, nah di sini barulah kita masuk kepada intisari daripada keyakinan kelas. Di sini kita analogikan itu ada gambar ibu guru beserta muridnya ya, dan ini adalah gambaran kalau misalkan kita melakukan keyakinan kelas bersama-sama dengan muridnya. Jadi gurunya happy dan juga muridnya juga happy. Dan dapat dilihat bersama-sama Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, kemudian agama, bahasa, dan juga negara. Ini disampaikan menurut Gosek pada tahun 1998. Kemudian suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, berarti intrinsik atau interannya. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, jadi tadi merujuk kepada apa yang sudah saya katakan bahwa keyakinan itu sifatnya lebih berasal dari diri sendiri atau dari motivasi diri sendiri, dan nanti kalau misalkan kita sifatnya tidak dipaksa, kita akan lebih menerima apa yang dituliskan di keyakinan kelas, karena itu adalah hasil dari keinginan baik itu guru ataupun muridnya sendiri. Kemudian selanjutnya, nah bagaimana kita membuat keyakinan kelas? Nah di sini ada beberapa poin, ada 7 poin. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak dan peraturan yang lebih rinci dan juga konkret. Ketika misalkan kita masuk ke kelas kan, di kelas itu dididik ada beberapa peraturan sekolah ya, ada beberapa peraturan sekolah
sekolah yang sudah tertulis. Nah, kalau keyakinan kelas mah kita lebih abstrak dari peraturan yang lebih konkret dan rinci. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat atau dipahami. Kalau kita terlalu banyak poin-poinnya, nanti kita sebagai guru pun dan mereka sebagai muridnya akan sulit mengingat apa sih peraturan kelas di kelas kita. Kemudian keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Kemudian selanjutnya, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelasnya. Kemudian kegiatan kelas lewat curah pendapat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas biasanya ini kita lakukan pada saat awal pembelajaran sebelum ke materi ya. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sifatnya tidak kalau bahasa sekarang tidak selamanya gitu ya. Jadi dapat berubah, dapat direvisi. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada beberapa gambaran peraturan dan juga keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Dapat dilihat Bapak Ibu jelas? Oke, saya bacakan saja ya. Jadi yang pertama, di peraturan ada poinnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, berarti keyakinan kelas yang tertanam di sana adalah tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sana kita harus menghormati orang lain dan juga diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya adalah hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini berarti selain menghormati orang lain dan juga komitmen kepada tujuannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya atau kebajikan yang ditujunya adalah untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dan dilarang menggunakan narkoba. Nah, di sana berarti nilai kebajikannya adalah kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Disiplin positifnya di sana untuk menghormati orang lain dan juga kesabaran. Kemudian ada menggunakan masker. Ketika kemarin kita di 2019 sampai 2021 ya, masa transisi COVID. Nah, itu untuk kesehatan dan juga keselamatan kita semua. Kemudian yang terakhir di sini ada jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, di sini yang ditujunya disiplin kebajikannya adalah keselamatan dan juga keamanan. Ya. Berarti kalau misalnya saya lihat itu di peraturan Iya. dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya ada misalnya tadi dilarang. Dilarang. Ada kalimat gitu ya. Iya. Jadi nggak boleh gitu ya. Iya, tidak boleh. Misalnya dilarang mengganggu orang lain. Jadi kalau keyakinan kelas mah katanya positif ya, menghormati Iya. orang lain. Iya, Gitu. iya, betul sekali Bu Rosi ya. Jadi kalau di peraturan katanya di sana ada dilarang. Jadi sifatnya teh ulah gitu kan ya kalau kata bahasa Sunda. Nah, kalau di keyakinan kelas mah jadi si kalimatnya itu lebih diperhalus gitu, harus positif. Jadi yang tadinya dilarang menunggu orang lain, jadi kita harus menghormati. Dilarang mengganggu orang lain, maaf ya. Di sini menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Jadi katanya lebih positif dibandingkan dengan peraturan. Gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, poin yang kelima ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Ya, barangkali Bapak Ibu guru dapat dilihat di sini kita sudah melakukan yang mana gitu ya. Ini terbagi dari 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga apakah kita sudah bertindak sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan juga yang terakhir adalah manajer. Nah, untuk sifat-sifat atau untuk 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama
adalah menghukum. Nah, di sini ada sebuah tabel yang di sana sudah ada motivasinya di sebelah kiri, kemudian ada identitas gagal atau kontrol dari luar. Kemudian di sana ada juga identitas berhasil atau sukses, dan kemudian yang terakhir ada identitas berhasil atau suksesnya juga. Dan itu adalah kontrol dari diri. Yang pertama, kalau misalkan kita sebagai penghukum, seringkali ya Bapak Ibu Guru, kita melakukan posisi kontrol sebagai penghukum. Di antaranya misalkan ada anak berbuat salah, misalkan anak tersebut, contohnya ketika tadi upacara tidak memakai dasi. Kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, kita akan menghardik anak tersebut gitu. Kenapa pakai dasi? Kenapa kamu tidak pakai dasi? Silakan kamu berdiri di depan di barisan istimewa gitu kan. Kalau itu kita posisikan sebagai penghukum. Kemudian juga ada misalkan pembuat rasa bersalah. Nah, untuk membuat rasa bersalah, jadi cenderung kita itu memvonis anak tersebut salah, sehingga mereka itu merasa bahwa jadi merasa down gitu dari kata-kata kita. Kadang-kadang kan kita tujuan utama kan memberikan motivasi, tapi pemilihan kata yang kita sampaikan ternyata malah membuat si anak tersebut merasa bersalah. Coba katanya, misalkan di sini seharusnya kamu seperti ini, atau seringkali kita pasti pernah mengatakan bahwa ibu kecewa terhadap kamu. Kenapa kamu tidur di pelajaran ibu? Padahal yang lain memperhatikan. Nah, kata tersebut sudah menyiratkan bahwa kita itu sebagai guru yang melakukan posisi kontrolnya di sana adalah pembuat rasa bersalah gitu. Kemudian lagi, misalkan kita berbuat sebagai teman ya. Jadi misalkan ketika murid tersebut melakukan kesalahan, atau misalkan ketika kelas kita itu akan menjadi petugas upacara ya. Kemudian kan biasanya anak-anak itu paling alim jadi petugas, alim jadi naon. Kadang-kadang kan orang kita itu suka membicarakan bahwa sok atuh singkarannya kayak ibu. Silakan kalian, kalau misalkan kalian masih menghargai saya, berarti kan posisi kontrol di sana adalah kita berbuat sebagai teman. Layaknya kita teman terhadap murid. Atau misalkan, masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah membantu gitu. Kemudian lagi misalkan kalau lebih luasnya kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sehingga murid itu pernah berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kadang-kadang kan misalkan ketika kita terlalu dekat dengan anak dan mereka merasa bahwa kita itu sebaiknya ada tindakan-tindakan yang keluar dari norma-norma gitu ya, dan mereka itu pasti beranggapan saya pikir ibu tuh atau bapak itu adalah teman saya, tapi kok ternyata seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya ada posisi pemantau. Barangkali bapak ibu sudah pernah menerapkan ini. Kalau sisi pemantau itu seperti menghitung dan juga mengukur tingkat dari kesalahan siswa tersebut. Dan kalau misalkan diterapkan dengan kata-kata, ketika misalkan anak kesiangan, pasti kita akan berkata, apa peraturan yang nomor 1 di SMA, misalkan datang tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai anak sudah ada. Jadi kita bertanya kepada anak tersebut tentang apa peraturannya. Kemudian lagi sebagai posisi manajer. Nah, yang sudah kita ketahui bersama bahwa posisi manajer itu adalah posisi yang diidam-idamkan lagi, yang seharusnya kita terapkan ya untuk posisi manajer itu, karena nanti di slide berikutnya bahwa kita itu sifatnya tidak membuat anak down, kemudian sifatnya juga nanti akan menumbuhkan motivasi sehingga anak tersebut tidak melakukan kesalahan yang berulang. Kemudian lagi tidak bersifat penghukum dan juga membuat rasa bersalah. Nah, untuk menjadi posisi manajer ini lebih kepada anak itu menghargai dirinya sendiri, dan kita itu hanya
bertanya kepada mereka. Yang pertama, misalkan apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari kata-kata tersebut kan sudah terlihat ya, bisa kita bandingkan Bapak Ibu ketika ada di kolom guru berkata, kalau di penghukum kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kan sifatnya mengancam ya. Kalau dia membuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres gitu kan. Kan dengan dengar kata yang tadi guru ucapkan, pasti anak itu akan merasa down. Kemudian kalau kita bertindak sebagai teman, ayolah lakukan semuanya demi ibu. Kalau pemantau tadi apa peraturannya? Dan ketika kita masuk kepada manajer, pertanyaannya sangat sekali berbeda dengan yang tadi, sangat kontras. Apa yang kita yakini? Tidak ada kan sifatnya yang menghukum, tidak ada sifatnya yang kita membuat anak menjadi merasa bersalah. Kemudian yang keduanya, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi dikembalikan kepada diri sendiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, kita itu mengontrol murid. Yang kedua, mengkritik dan juga membuat rasa bersalah sehingga mampu menguatkan karakter. Ini kan pemikiran awal kita ya. Dan yang ketiga, orang dewasa itu berhak memaksa. Tapi Bapak Ibu guru, seperti yang sudah kita tahu bahwa semakin untuk anak SMA, semakin anak kita kekang, akan semakin dia bersemangat gitu ya untuk melawan peraturan tersebut. Maka dari itu kita semuanya harus bisa menerapkan 5 posisi kontrol yang tadi. Kemudian ada posisi kontrol restitusi. Nah, di sini di antara kelima posisi kontrol yang tadi sudah saya jelaskan, kita itu sebaiknya menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dan manajer di sini, guru itu dapat berbuat sesuatu bersama murid dan mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan juga mendukung sehingga dia menemukan solusi sendiri. Jadi kita hanya memunculkan kata-kata pemantik apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya kejadian tersebut tidak terulang lagi. Jadi kita hanya memunculkan pertanyaan saja dan membiarkan mereka untuk mencari solusinya sendiri, sehingga mereka tidak merasa down, sehingga mereka tidak merasa dikekang. Dan dengan harapan kalau kita menerapkan posisi kontrol manager itu dapat mewujudkan budaya positif dan juga keyakinan kelasnya dapat tercapai gitu. Jadi dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengan posisi kontrol kita sebagai manajer, diharapkan murid itu dapat menemukan solusinya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Sudah pernah mendengar kata restitusi? Pernah. Baik, kalau pernah, apa itu restitusi? Restitusi menurut Pak Jayus adalah kata lain dari hukuman yang lebih manusiawi. Oke. Untuk restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ini merujuk dari posisi kontrol yang tadi. Ya, kemudian setelah murid ulangi ya. Di sini restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat gitu. Jadi ketika misalkan ada permasalahan di antara kita dengan murid, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat, kita posisikan kita di posisi kontrol yang mana. Yang tadi yang 5, kemudian kita selesaikan masalah tersebut dengan cara restitusi. Nah, restitusi ini terbagi dari 3 bagian. Nah, sebelum kepada bentuk-bentuk restitusi, nah ini adalah 9 ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi konsepnya tidak untuk menebus, tapi belajar dari kesalahan sehingga diharapkan murid tidak akan mengulangi lagi kesalahan
kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, untuk memperbaiki hubungan, baik itu hubungan dengan siswa atau siswa dengan guru. Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi kita sifatnya menawarkan dan tidak memaksa gitu. Jadi sesuai dengan kesepakatan antara guru dan murid tersebut. Kemudian yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri, jadi merefleksi diri sendiri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi nyambung seperti yang Bu Dina katakan ya, kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan dan kebutuhan dasar itu yang harus dipenuhi. Kemudian ada cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus kepada karakter bukan tindakan, kemudian fokus kepada solusi, dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kadang-kadang kan ketika misalkan di kelas anak berbuat kesalahan, kita langsung menegurnya pada saat itu juga ya. Jadi di pertemuan selanjutnya anak tersebut memang menjadi diam, tapi bukan enakan gitu, malah jadi takut ketemu dengan kita. Nah, setelah kita mempelajari yang namanya restitusi, ada baiknya Bapak Ibu kalau misalkan ada di kelas misalkan ada siswa yang bermasalah dengan kita, ada baiknya dipanggil secara terpisah dan kita terapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, untuk segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Untuk menstabilkan identitas di sini, kita harus mengubah identitas anak dari identitas gagal karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang sukses. Misalkan contoh nyatanya anak tersebut itu berbuat salah, ya. Kemudian kita panggil secara terpisah dengan harapan tidak membuat anak tersebut merasa down dan kita tidak dipermalukan ya di depan kelas, dan kita tidak melakukan sebagai penghukum. Nah, di sini pernyataan yang harus kita katakan terlebih dahulu. Contohnya, misalkan ketika kita bertanya, dia kan pasti akan apa misalkan kesalahan yang tadi, dia akan menjawab dan kita itu tidak boleh langsung kepada intinya. Jadi kita harus menstabilkan dulu identitas dari identitas gagal ke identitas yang baik. Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini kan anak tersebut pasti akan merasa diakui ya. Kemudian atau kamu itu bukan salah satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian yang kedua, kita validasi kebutuhan. Seperti yang tadi, kalau kita validasi kebutuhan, kita memahami kebutuhan apa sih sebetulnya di anak diri tersebut yang harus kita penuhi. Apakah misalkan tadi kebutuhan untuk bertahan hidup, atau misalkan freedomnya, atau misalkan juga tadi kesenangan. Ada 5 ya. Tadi kan ada kesenangan, ada kebebasan, ada kasih sayang, ada penguasaan, dan juga ada untuk bertahan hidup. Kadang-kadang anak tersebut pasti punya alasan melakukan kegiatan. Apakah dia ingin, kalau kata bahasa bagaimana, ingin dinotis oleh gurunya sehingga melakukan sebuah pelanggaran gitu ya. Kalau misalkan kita sudah bisa ke tahap validasi kebutuhan, kita sudah tahu mana yang harus kita penuhi, pasti di yang kedua ini adalah cara-cara yang paling efektif gitu. Jadi orang terus terang, kalau misalkan yang mereka ingin kebebasan seperti apa yang harus kita penuhi? Tentunya pasti ada batasannya gitu ya. Pernyataan di sini misalkan ketika kita menerapkan segitiga restitusi, ketika murid tadi dipanggil, kemudian dia sudah menyatakan bahwa alasannya adalah seperti apa, kemudian sudah distabilkan identitas, kita keluarkan misalkan, kamu tentu punya alasannya kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita memahami kenapa dia berbuat salah, atau misalkan adakah cara yang lebih efektif untuk menempatkan apa yang kamu butuhkan. Tentu anak tersebut akan menjawab dari pertanyaan kita. Kemudian setelah kita dapatkan validasi
kebutuhan mana yang harus dipenuhi, kita masuk kepada tahapan yang terakhir di segitiga restitusi. Misalkan yaitu menanyakan keyakinan. Setelah langkah 1, 2 beres, kita masuk ke menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah dari yang tadinya identitas gagal menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya misalkan ketika anak berbuat salah, kita kembalikan lagi, kita tanya, apa sih keyakinan kelas yang sudah dia langgar? Misalkan dia tadi kesiangan, keyakinan kelasnya apa? Misalkan keyakinan kelas yang sudah saya langgar adalah tidak disiplin karena datangnya tidak tepat waktu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi kita kembalikan lagi kepada dia sehingga dia akan menjadi orang yang dia inginkan, gitu. Jadi tahapan segitiga restitusi ini dilakukan apabila kita menemukan permasalahan antara kita dengan anak. Ya, kita simpulkan yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan. Kemudian yang terakhir yang dapat saya sampaikan, mari kita belajar bersama ya. Mari kita saling berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga kita dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila seperti yang kita inginkan. Jadi disiplin positif itu tidak dapat terwujud kalau misalkan hanya 1-2 orang yang melakukan. Jadi setelah diseminasi kali ini, saya harapkan Bapak Ibu guru dapat menerapkannya, bahwa setiap kegiatan yang sifatnya kesalahan dapat kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan juga kita posisikan di mana kita berada, dan juga kita validasi dulu kebutuhan apa yang harus dipenuhi sehingga di pertemuan selanjutnya tidak ada kesalahan seperti yang sudah terjadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah akhir dari seminasi kita. Mudah-mudahan apa yang saya dan juga rekan saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mari kita belajar bersama, mari kita berkolaborasi sehingga kita dapat mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Taraju. Ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini? Atau masukan mungkin Bapak Ibu? Sudah cukup. Oke, kalau misalkan sudah, sekali lagi saya dan juga rekan saya sangat berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat langsung dipraktekkan dan juga tentunya bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan meluangkan waktunya pada kesempatan hari ini, dan saya mengajak rekan-rekan di sini Bapak Ibu supaya bisa nanti untuk mendaftar di angkatan selanjutnya ya Bapak Ibu. Walaupun pada kenyataannya sekarang di Jawa Barat sudah ada guru penggerak Jabar, tapi akan lebih baik apabila misalkan kita juga mendaftar di guru penggerak untuk yang nasional, karena nantinya akan ada benefit yang lebih dibanding yang Jabar. Jadi kekalian Bapak Ibu, jadi apalagi untuk Bapak Ibu yang bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin, entah itu kepala sekolah dan juga pengawas, yuk kita gabung di GP angkatan selanjutnya. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya katakan dan yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.